البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan Kitabul Janaiz yang ada di Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Setelah disebutkan pada pertemuan terakhir dari hadis yang disebutkan oleh beliau untuk kita disunahkan mendoakan saudara kita yang dikubur dengan kita berhenti sebentar setelah selesai dikuburkan untuk mintakan ampun untuk saudara kita yang dikuburkan. Demikian juga dimantapkan dia ketika ditanya karena dia waktu itu sedang ditanya. Berikutnya hadis nomor 567 yang setiap cetakan kadang berbeda-beda sampai kadang selisihnya 100. Sebagian buku masih nomor 470. Di sini nomor 567. Wa an Damrah bin Habib ahadi tabi'in, salah seorang dari tabi'in. Disebutkan bahwa hadis ini adalah ucapan tabi'in saja, ya, dan tidak disebutkan sanadnya, tidak didapatkan. Bukunya ini Sunan Ibnu Mansur mafqud, hilang, tidak ditemukan. Ya, dan ini hanya ucapan tabi'in, tidak bisa digunakan sebagai dalil. Kalau beliau mengatakan kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit, mereka suka apabila diratakan di atas kuburan mayit, qabru, ini kuburannya, wa nusarafan nas anhu, dan manusia berpaling darinya, ayyuqal inda qabrihi, dikatakan di sisi kuburannya. Bahkan ini termasuk bid'ah, ya, ulama dengan mengucapkan adzan, iqamat seperti itu. Mentalkin mayit termasuk bid'ah. Tidak menjadi hujjah ucapan ini. Mengatakan ya fulan wa fulan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah salas marrat, 3 kali. Ya fulan wa fulan qul rabbi Allah, katakan rabbu Allah, wa dinil Islam, dan agamaku Islam. Ya, ucapan seperti ini, tapi ini adalah tidak hujjah. Wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawi Sa'id bin Mansur mauqufan, mauquf, ucapan tabi'in saja, tidak hujjah, masuk bid'ah bahkan mentalkin mayit, ya. Wali Tabrani nahwu min hadis Abi Umamah, dan disebutkan oleh Imam Tabrani semisal itu dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawalan, hadis yang panjang. Hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali. Disebutkan oleh Syekh bin Hizam, di situ ada rawi, ya, yang dia majhul, Said Al-Azri, demikian juga Abdullah Al-Qurashi majhulan, tidak diketahui keadaannya dua orang ini. Muhammad bin Ibrahim Al-Himsi yasrukul hadis, mencuri hadis. Ya, ini hadis ini juga tidak lemah sekali. Tidak menjadi dalil, tidak boleh bahkan mentalkin mayit yang sudah dikuburkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 569. Wa Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, hadis ini sahih, ya. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, fazuruha, maka ziarahilah kuburan itu. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Zad At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menambahkan fa innaha tudzakirul akhirah, karena sungguhnya menziarahi kuburan itu mengingatkan negeri akhirat. Dan ini disebutkan adalah sahih. Menziarahi kubur itu adalah mengingat kematian. Kemudian hadis nomor 570. Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Majah menambahkan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi di sini ada dhaif. Ya, disebutkan di situ ada Ayyub bin Hani dhaif. Ayyub bin Hani ini dhaif. Tambahannya adalah wa tusahidu fid dunya, membuat zuhud di dunia. Dari sini dhaif. Cukup bahwa menziarahi kubur itu mengingatkan kita terhadap akhirat. Boleh kita kapan-kapan,
ya ketika lewat dari Jumatan umpamanya atau dari tidak mesti hari Jumat. Ya disuruh kemudian kita di kuburan, kemudian doakan mayit, mengingat kematian dan sebagainya. Kemudian berikutnya hadis nomor 571. Sebutkan hadis ini adalah hasan li ghairihi, yakni bisa menjadi dalil walaupun sanadnya di situ dhaif, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya hadis ini dhaif. Di situ ada Umar bin Abi Salamah, dhaif. Tapi ada penguatnya. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semua Imam Abu Dawud. Hadis ini penting, ya diperselisihkan lewat di dalam kitab tauhid di sini di Fathul Majid. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur, melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Di sini dihasan oleh Syekh Al-Albani juga. Ya. Lafadznya ini menunjukkan bahwa perempuan yang menziarahi kubur adalah dilaknat. Oleh karena itu jadi perselisihan para ulama. Disebutkan hukum ziarah kubur untuk laki-laki jelas bahwa mustahabah, selesai untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan terjadi perselisihan yang keras para ulama dalam permasalahan ini. Hadis tadi yang disebutkan, ya, wallahu alam, itu adalah mansukh, dihapuskan. Di antara dalilnya adalah yang itu menunjukkan mansukh, dihapuskan hadis Aisyah radhiyallahu anha di sisi Imam Hakim rahimahullah taala. Maka di situ disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mendatangi kuburan. Maka berkata Ibnu Abi Mulaikah, "Ya ummul mukminin, wahai mukminin, dari mana engkau?" Kemudian dikatakan menziarahi kuburannya Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya itu. Masyaallah. Faqultu laha, aku katakan, bukankah Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburan, yakni untuk perempuan? Qalat, na'am, iya. Tsumma amara bi ziyaratiha, kemudian merintahkan untuk diziarahinya. Ya, demikian. Demikian juga di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, bahwa Nabi SAW mendapati seorang perempuan menangis di sisi kuburan. Kan demikian. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Ini demikian. Maka oleh karena itu ulama ya lebih tepat, ya sebagian mengatakan bahwa itu sunnah tapi tidak sering untuk perempuan. Sebagian mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah makruh. Dia mengatakan makruh. Karena itu ada hadis Ummu Atiyah, nuhina an itiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nabi melarang kami untuk mengikuti jenazah dan tidak dilarang dengan keras. Hadis Bukhari Muslim ini. Sebagian mengatakan makruh. Ya, Nabi melarang tetapi apa? Tidak keras, ini makruh. Ulama ya, sebagian mengatakan haram dan sebagainya. Berdalil dengan hadis tadi. Ini untuk perempuan mungkin kalau perlu dan sebagainya insya Allah juga diperbolehkan. Kemudian menziarahi kuburan kafir bagaimana? Disebutkan bahwa Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Sahih Muslim. Bahwa beliau SAW mengatakan, istadzantu rabbi an astaghfira li ummi, aku minta izin kepada Allah, pada Rabb untuk memintakan ampun bagi ibuku. Falam yu'dan li, tidak diizinkan bagiku. Ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Fastadzantuhu an azura qabraha, aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya. Fa'adinali, ini kemudian diizinkan kepadaku, menunjukkan boleh. Kemudian perlu diingat bahwa tidak disyariatkan menziarahi kuburan itu, ya, safar, jelas. Demikian juga kita tidak boleh berniat menziarahi kuburan Nabi, tapi kita berniat menziarahi masjid Nabi SAW. Kemudian, yakni istilah kita mampir untuk kemudian memberikan salam pada Nabi SAW. Sebagaimana dalam, yakni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau melakukan yang demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 572. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya, di situ ada Muhammad bin Hasan bin Atiyah Al-Aufi. Ya. Demikian. Dari bapaknya, dari kakeknya. Muhammad bin Hasan dhaif. Demikian. Jadi di sini dhaif. Qala, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat an-naihah, orang yang meratap.
Sebenarnya nanti cukup hadis setelahnya. Wal mustami'ah, demikian juga orang yang minta ya memperdengarkan itu. Suka untuk mendengar orang yang niyaha. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Di sini dhaif tadi. Berikutnya hadis 573, dan ini cukup sebenarnya hadisnya. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tanuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atas kami untuk tidak meratap niyahah. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Meratap ya, demikian juga ronta-ronta ini. Demikian juga hadis nomor 574. Wan Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, al mayit yu'adzab fi qabrihi. Mayat itu disiksa di kuburannya, bima niha alaih, dengan apa yang diratapi atasnya. Ini dia diratapi, maka dia itu disiksa di kuburan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Walahuma, demikian juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, nahwu semisal itu, anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana sekarang definisi niyahah sendiri? Niyahah itu adalah rafu saut, mengangkat suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, meratap, ya meratap. Kadang-kadang bersama dengan tangisan, dan itu seringnya menangis, meratap dengan mengangkat suara, meraung-raung. Kadang-kadang tidak bersama dengan menangis, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Kemudian juga ya disebutkan hukumnya itu adalah haram. Meratapi mayit maka itu adalah haram. Berbeda kalau menangis, maka nanti disebutkan adalah boleh. Kemudian bagaimana ini seorang yang dia dalam kuburan disiksa dengan ratapan saudaranya atau semisal itu? Disebutkan oleh para ulama, dan jawaban dari jumhur, anal hadis mahmul ala man ausa bin nauh alaih. Jadi hadis ini adalah dikirim kepada orang yang mewasiatkan untuk apa, menangis kepada dia atau meratapi dia. Paham ya, demikian. Atau orang yang tidak mewasiatkan untuk meninggalkan hal tersebut, demikian disebutkan. Dan dia disiksa baik di kuburan, demikian juga di hari akhir nanti kalau dia mewasiatkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 576. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tutfan. Aku menyaksikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau duduk indal qabr, di sisi kuburan. Faraitu ainai tadma'an, maka aku melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Rawi Bukhari. Ini Nabi pernah mempunyai anak perempuan yang kemudian meninggal dan beliau menangis. Maka bagaimana hukum menangis terhadap mayit? Sebutkan adalah boleh, jawaz sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh diiringi dengan meratap, niyahah, wala darbal lil hudud, dengan memukul pipi, demikian juga menyobek baju atau mungkin yakni kerah baju, demikian juga kantongnya, demikian. Adapun menangis saja maka adalah boleh. Di situ juga ada hadis ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menangis juga. Hadis Usamah bin Zaid. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Nasai, hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ay ya'tiyahum, memberikan waktu untuk keluarga Ja'far 3 hari mendatangi mereka. Tsumma atahum, kemudian mendatangi mereka ini, faqala, Nabi mendatangi mereka, kemudian Nabi mengatakan, la tabu ala akhi ba'dal yaum. Jadi Nabi mengakhirkan mendatangi keluarga Ja'far itu ya 3 hari. Maka dari situ Nabi mengatakan, setelah itu jangan kalian menangis kepada saudaraku setelah hari ini. Maka dari sini diambil oleh para ulama, tidak boleh ya, la yabaghi ayyubki alaihi ba'da salas ayam, tidak boleh lebih dari 3 hari. Paham ya? Jadi kalau menangis ya tidak perlu lebih dari 3 hari. Jangan kemudian terus-menerus menangis. Kemudian berikutnya hadis nomor 577.
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini tentang menguburkan mayit di malam hari. Bagaimana hukumnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tadfinu mautakum bil lail. Ya, hadis ini disebutkan semua oleh Ibnu Majah. Ada rawi Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi matruk, ya, tertolak. Hadisnya demikian. Jadi hadis ini dhaif. Walaupun asalnya ada di Sahih Muslim bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kemudian mendapati, ya, beliau mendapatkan kabar bahwa ada seorang sahabatnya yang dikuburkan, tetapi apa? Tidak dalam keadaan yang sebenarnya. Dikuburkan di malam hari. Kemudian Nabi mengatakan, idza kafana ahadukum akhahu, apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, untuk hendaknya membaguskan kafannya. Ini demikian. Ini kalau apa? Kalau malam hari ditakutkan kalau kemudian tidak mengkafani dengan benar saja. Ini demikian. Adapun hadis yang kita baca ini adalah hadisnya adalah dhaif. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tadfinu mautakum bilail, jangan kalian menguburkan mayit-mayit kalian di malam hari, illa antatarru, kecuali kalau kemudian terpaksa. Akhraju Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tadi sudah disebutkan dhaif, wa asluhu fi Muslim, asalnya dalam Sahih Muslim. Lakin qala, tetapi di situ ada tambahan, zajara ayyukbar ar-rajul bilail. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegur seseorang yang dia itu dikuburkan di malam hari. Ini menegur orang lain yang menguburkan, ya, di malam hari. Hatta yusolna alaih, sampai disolatkan atasnya. Ini demikian, asal dalam Sahih Muslim itu saja. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama menguburkan mayit di malam hari. Di situ ada banyak hadis, ya, bahwa waktu itu ada seorang perempuan yang dia itu menjaga masjid kemudian dikuburkan di malam hari, dan Nabi waktu itu tidak beritahu. Akhirnya beliau menyolatkan di kuburan perempuan tersebut. Ini menunjukkan boleh. Hadis dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Hadis Sahih Bukhari, ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka di sini menunjukkan boleh menguburkan mayit di malam hari. Ya, secara ringkas adalah seperti itu. Boleh untuk kemudian dikuburkan di malam hari. Sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.